Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Silanadia dari kelas KPI 1A. Video ini adalah tugas UTS mata kuliah ilmu dakwah. Silakan disimak. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat dakwah. Hakikat dakwah yang pertama adalah sifat-sifat dasar dakwah, yang kedua adalah fungsi dakwah, yang ketiga adalah faktor hidayah dalam sistem dakwah. Sifat dasar dakwah. Dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Dakwah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, tidak hanya berlaku kepada non-muslim namun juga kepada orang muslim. Kepada orang non-muslim mereka diajak untuk menuju keimanan yang benar, sedangkan kepada muslim mereka diajak untuk meningkatkan keimanan. Fitrah adalah suci, yakni sifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodratik untuk menerima kebenaran Islam. Al-Faruqi mendefinisikan bahwa sebagai ajakan atau panggilan kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Dakwah bersifat persuasif edukatif. Dakwah bersifat persuasif dimaknai sebagai upaya untuk mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Sedangkan dakwah edukatif adalah selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang benar. Perlu diingat, seseorang mendakwah mendidik tanpa memaksa. Dengan tidak memberikan paksaan untuk mengikuti ajaran Islam, tugas dakwah sebatas memberikan pemahaman tentang kebenaran Islam. Kita mengajak untuk berpikir, berdialog, dan berdiskusi untuk menyadarkan dan mengambil keputusan yang dikerjakan. Ketika mereka menolak dakwah atau mencibir ajaran Islam, pendakwah tidak boleh menghakimi dengan sikap dan tindakan yang tidak simpatik, karena dengan menghadirkan tindakan yang tidak simpatik akan membawa mereka makin menjauh kepada ajaran Islam. Dakwah bersifat pembebasan. Dakwah bersifat pembebasan diartikan sebagai bebas atau bentuk ajakan yang bisa dilakukan terhadap muslim maupun non-muslim, serta bentuk pembebasan akan pilihan umat bahwa tidak ada pemaksaan untuk harus menerima ajakan dakwah. Allah telah menegaskan untuk selalu mematuhi perintahnya melalui ajaran-ajaran dakwah. Manusia bebas dari hal yang akan membawanya ke jalan yang salah maupun jalan yang lebih baik di dunia serta bekal di akhirat. Dakwah bersifat kasih sayang. Dakwah di sini dinilai memiliki sifat sabar dan lembut. Lemah lembut sendiri dimaknai dalam penyampaian bahasa yang halus. Sikap saling menghormati akan tumbuh diikuti dengan rasa saling mengasihi semua makhluk ciptaan Allah. Seorang pendakwah harus menyampaikan pesan dakwahnya dengan kasih sayang, tidak memaksa hingga memaki ketika ada yang menolak ajakannya. Dakwah bersifat perdamaian. Setiap agama memiliki pendakwah yang membawa ajaran sama, yakni perdamaian, sehingga setiap ajakan untuk berdakwah akan memiliki alur perdamaian. Sehingga dakwah bersifat perdamaian memiliki sifat yang tenang dan aman. Dakwah ini mengantarkan umat menjadi umat yang berakhlak, akan membentuk kedamaian alam semesta. Dalam Al-Quran, dakwah yang merupakan bentuk usaha meratakan rahmat bagi seluruh umat, Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat kepada seluruh umat, khususnya manusia dari berbagai jenis dan agama. Fungsi dakwah. Ada 4 fungsi dakwah menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dakwah Islam adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah Allah SWT. Lebih lanjut, pemakaian ini sebagai bentuk penjelasan akan Tuhan sebagai sumber dari ajaran melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mengubah perilaku manusia. Perubahan akan perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku Islami. Sesuai dengan surat Mudatsir ayat 74 tentang ajakan untuk mengubah perilaku umat kepada jalan yang lebih baik. Secara fitrah, manusia memiliki potensi mengenal Tuhan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahir dalam keadaan suci,
Untuk itu, tugas pendakwah untuk mengembalikan perilaku manusia agar kepada fitrah yang beriman kepada Allah dan berperilaku baik. Yang ketiga adalah membangun peradaban manusia sesuai ajaran Islam. Sasaran dakwah tidak hanya pada individu namun juga pada masyarakat. Sini Ghazali menjelaskan masyarakat wujud melalui hubungan rohaniah yang disampaikan oleh bahasa dengan bahasa seorang pribadi dalam menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman, hingga keinginan pribadi lain dalam masyarakat yang menimbulkan ide dalam membentuk kebudayaan. Cita-cita masyarakat akan mengangkat peradaban manusia menuju manusia maju dan sesuai nilai Islam dengan dakwah yang mengisi kebudayaan masyarakat. Yang keempat adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam pergaulan sosial, tidak dipungkiri adanya gesekan, benturan, dan konflik antar sesama, termasuk di dalamnya berbuat jahat atau baik, sebagai pondasi kehidupan dalam setiap individu. Sesuai firman Allah, maka aku ingatkan kepada manusia berupa fujur atau potensi kejahatan dan takwa atau potensi kebaikan. Untuk itu perlu ditegakkan proses amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai aturan-aturan yang dianjurkan oleh Islam, baik secara individu dan penuh kesabaran dengan lemah lembut melalui dasar keilmuan yang kuat sesuai situasi dan kondisi. Faktor hidayah dalam sistem dakwah. Terdapat 5 faktor, yakni yang pertama adalah hidayah ilham. Hidayah al-ilham terbentuk sejak kita dilahirkan. Kita dituntut oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Manusia diberi hidayah untuk melakukan apa saja sesuai naluri dan instingnya. Misalnya, jika ia lapar, ia akan makan. Jika ia lelah, ia akan beristirahat. Yang kedua adalah hidayah panca indera. Hidayah al-hawas, yakni Allah menuntut kita sebagai makhluk untuk mengenali dunia dan sekelilingnya melalui panca indera. Hidayah berupa 5 indera yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, manusia justru lebih unggul karena memiliki penampakan fisik yang sempurna. Yang ketiga adalah hidayah akal. Hidayah al-akal sebagai makhluk Allah yang diberi kesempurnaan salah satunya yakni akal. Akal adalah bagian terpenting dalam diri manusia yang bisa membedakan antara dia dengan makhluk Allah lainnya. Kemampuan akal bisa mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, yaitu akal dapat menyatukan kualitas iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah hidayah agama dan syariah. Hidayah al-azan wa al-asyari. Akal terbatas akan berpikir makna-makna hidup. Namun, ketika manusia memperdalam akalnya, mereka akan menemukan penguasa alam semesta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah hidayah pertolongan. Hidayah al-ma'unah wa al-taufiq. Hidayah ialah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengetahui kewajiban sholat dan tata caranya, namun tidak banyak yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.